Indonesia dilanda musim hujan beberapa bulan belakangan ini dan salah satu kendala utama masyarakat ketika hujan deras terjadi adalah khawatir untuk menggunakan alat listrik karena dianggap dapat membahayakan penggunanya. Namun sebenarnya jangan khawatir pemirsa, karena ada sejumlah langkah-langkah aman dan juga tips yang dapat diikuti agar Anda dapat terhindar dari bahaya listrik. Mari simak selengkapnya. Ya Mas Yoga, bisa diutarakan apa saja sih tips-tips supaya aman menggunakan listrik di musim hujan? Baik, terima kasih Mbak. Mungkin kita dari PLN UP3 Keramat Jati, Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, tips-tipsnya kurang lebih yang pertama ketika adanya hujan, baiknya seluruh warga mengamankan seluruh alat-alat elektronik maupun kabel-kabel yang listrik dan berteduh. Hal itu berguna untuk memastikan agar kabel-kabel udah terbungkus dengan rapi dan tidak ada arus yang bocor. Ketika pelanggan PLN menggunakan listrik yang sah, tentunya ada standar kabel maupun arus jaringan listrik yang sesuai standar PLN dan kita antisipasi supaya tidak bocor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika hujan semakin deras dan terjadi genangan, baiknya warga bisa dapat secara mandiri memutus saklar ataupun meteran listrik yang ada di rumah warga, atau saat ini telah disiagakan kurang lebih 2.029 orang personil seluruh Jakarta Raya untuk patroli secara waktu ke waktu untuk mengantisipasi banjir ataupun genangan-genangan akibat hujan Kali Ciliwung maupun pintu-pintu air yang lainnya gitu. Petugas ini berpatroli secara terus-menerus untuk memastikan agar tidak ada arus listrik yang bocor, jaringan distribusi yang tergenang oleh air, dan memastikan warga pengungsian selamat. Dan yang ketiga, warga tentunya udah secara natural akan menaikkan alat-alat elektroniknya ke posisi yang lebih tinggi atau tingkatan yang lebih tinggi. Dan mereka akan mencari titik-titik yang lebih tinggi untuk pengungsian. Dan jika setelah adanya banjir tidak ada petugas PLN yang berpatroli, warga pun secara mandiri juga dapat melaporkan melalui channel-channel PLN seperti PLN Mobile, aplikasi kita, Super Apps, dan lalu melalui kontak center 123 agar memastikan bahwa pengaduan mereka harus langsung ditangkap oleh PLN untuk mengamankan listrik di sekitar kawasan rumah mereka. Kurang lebih itu Mbak tips-tipsnya, dan kita pastikan tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia, dan PLN siap siaga untuk mengamankan seluruh pasokan listrik dan mengamankan seluruh warga khususnya di DKI Jakarta dari ancaman musibah genangan air hujan banjir ini. Beberapa tips aman untuk menggunakan alat listrik di musim hujan. Diharapkan tips-tips ini dapat menjadi langkah antisipasi, langkah mitigasi hingga solusi untuk memperlancar seluruh aktivitas Anda menggunakan alat listrik di musim hujan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah mentransformasi aplikasi Peduli Lindungi menjadi aplikasi Satu Sehat Mobile per 1 Maret 2023. Dalam aplikasi Satu Sehat Mobile, pengguna Peduli Lindungi hanya harus memperbarui aplikasinya menjadi Satu Sehat Mobile, baik untuk pengguna Android maupun iOS. Selanjutnya, seluruh data yang sudah terdapat pada Peduli Lindungi langsung terintegrasi ke dalam Satu Sehat Mobile, termasuk data vaksinasi COVID-19 yang pernah diterima pengguna. Aplikasi Satu Sehat memiliki fitur-fitur pusat kesehatan masyarakat yang lebih terpadu dari Kementerian Kesehatan. Kedepannya, pemerintah berharap aplikasi Satu Sehat Mobile dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Namanya kita rubah jadi Satu Sehat. Dan Peduli Lindungi kan udah lebih dari 100 juta. Cuma kan isinya hanya vaksin aja. Nah, sehat itu kan isinya nggak hanya vaksin. Nanti bisa stunting, bisa TBC, tadi bisa diabetes, bisa penyakit jantung, segala macamnya bisa masuk di sana. Mumpung aplikasinya sudah di-download, nanti kita akan perkaya agar menjadi informasi aplikasi bisa nyambung juga ke Samsung, bisa ke Apple, menjaga agar masyarakat kita sehat. Itu namanya kenapa Satu. Penyidik menemukan fakta baru dalam pemeriksaan kasus pembunuhan yang menimpa Heni Purwaningsih dan Yusi Purwati yang jasadnya ditemukan dicor di bawah tangga rumah di Jalan Nusantara Raya, Bulak Sentul, Kota Bekasi. Dari hasil olah tempat kejadian, diketahui ada pakaian salah satu korban yang hilang, yang kemudian ditemukan di tempat sampah rumah pelaku Permana.
Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Hengki mengatakan petugas telah memeriksa 6 saksi dalam kasus ini. Hengki menyebut antara pelaku Permana dan kedua korban sudah saling kenal sejak duduk di bangku SMP. Dalam kasus ini diduga pelaku Permana nekat mengakhiri hidupnya dengan cara memotong urat nadinya sendiri. Selanjutnya penyidik masih mendalami motif dan latar belakang pembunuhan ini. Penyidik sekarang dari Satreskrim sedang mendalami dari berbagai macam dari hasil pemeriksaan terhadap keluarga korban ya maupun saksi-saksi yang lain, termasuk dari barang bukti yang dijumpai apakah handphone atau ada senjata tajam dan sebagainya.